kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pascalia Leong dengan NIM 210611040037, kelas C1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi angkatan 2021. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi. Nah, apa sih itu pajak daerah dan retribusi daerah? Pajak daerah dan retribusi daerah atau biasa disingkat PDRB adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut PDRB didasarkan pada jenis dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten kota. Nah, terdapat 5 jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi, yaitu pertama pajak kendaraan bermotor atau PKB, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan yang keempat pajak air permukaan atau PAP, yang kelima pajak rokok atau PR. Dan terdapat 11 jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, yaitu yang pertama pajak hotel, kedua pajak restoran, ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak penerangan jalan, yang keenam pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketujuh pajak parkir, yang kedelapan pajak air tanah, yang kesembilan pajak sarang burung walet, yang ke-10 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2, yang ke-11 bea perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB. Pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, segala macam dan untuk pungutan di luar yang ditetapkan daerah adalah pungutan liar. Penerimaan pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik secara umum. Namun demikian, sebagian penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis pajak tersebut. Contoh pajak penerangan jalan, sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, pembangunan dan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan modal dan sarana untuk transportasi umum, dan pajak rokok untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, jenis-jenis retribusi daerah. Nah, terdapat 31 jenis retribusi yang terdiri dari 14 retribusi jasa umum, 11 retribusi jasa usaha, 6 retribusi perizinan tertentu. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan kebijakan PDRB sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu yang pertama, retribusi biaya cetak KTP dan akte catatan sipil dihapus dan tidak dipungut lagi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Yang kedua, pajak hiburan atas golf dihapus sesuai putusan MK. Sesuai putusan MK, besaran retribusi didasarkan pada biaya real yang dikeluarkan Pemda dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Besaran retribusi menara telekomunikasi harus didasarkan pada menara telekomunikasi, bukan dari presentase tertentu atau NJOP. Nah, putusan MK juga mengecualikan alat berat dan alat besar dari kendaraan motor. Namun demikian, daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor atas alat berat dan alat besar selama 3 tahun dengan masa peralihan sampai dengan 10 Oktober 2020. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak alat berat atau PAB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak air permukaan atau PAP, pajak rokok atau PR, dan option pajak mineral, bukan logam dan batuan atau MBLB. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E, serta pasal 4 ayat 2 huruf A, huruf D, huruf E, huruf H, dan huruf I merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D, huruf F, dan huruf G, serta pasal 4 ayat 2 huruf B, huruf C, huruf F, dan huruf G merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Nah,
Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 huruf A meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak dan retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib pajak retribusi dan atau objek pajak atau objek retribusi. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat baik bagi saya dan bagi kalian. Terima kasih.